Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat dong belajar sama ibu? Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya anak-anak. Anissa, Pebi, Alisa, hadir nggak? Giska, Febri, Rivaldi, Agus, Riyandi. Alhamdulillah ya, kita hari ini hadir semua. Nah, baiklah kalau gitu. Sesuai perjanjian kita pada minggu lalu, minggu ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu nggak perbedaan antara respirasi dengan pernapasan? Nah, ada yang tahu? Respirasi merupakan pertukaran gas di dalam tubuh makhluk hidup, sementara pernapasan itu merupakan proses pengeluaran ataupun penghisapan udara yang melibatkan udara di atmosfer dan alveolus paru-paru. Kemudian ada organ-organ pernapasan. Ada yang tahu apa saja? Apa? Iya, betul sekali. Organ-organ pernapasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk hidung ini merupakan organ pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara bagian luar. Nah, terus ada di hidung itu terdapat rambut, selaput lendir, dan konka. Nah, rambut ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk bersamaan dengan udara, sementara sebagai perangkapnya itu adalah selaput lendir, dan konka ini sendiri berfungsi untuk menyetarakan ataupun menyamakan suhu udara dan dengan suhu tubuh. Nah, untuk paring ini terdapat di belakang rongga hidung dan rongga mulut. Paring berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan. Kemudian ada laring. Nah, laring ini merupakan penghubung antara faring dengan trakea. Nah, faring terdiri dari epiglotis dan pitasora. Ada yang tahu nggak fungsi dari epiglotis? Ada yang tahu? Nah, fungsi epiglotis ini berfungsi sebagai yang menghalang masuknya makanan ataupun benda asing ke kepada laring dan trakea. Kemudian ada trakea. Trakea merupakan penghubung antara laring dan bronkus. Nah, bronkus ini sendiri itu akan merupakan bagian paling dasar dari trakea. Bronkus akan bercabang dua, kemudian cabangnya akan bercabang lagi yang biasanya disebut dengan bronkeolus. Kemudian ada terakhir itu paru-paru. Nah, di paru-paru merupakan bagian utama dari sistem pernapasan. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian sebelah kanan yang terdiri dari 3 lobus dan bagian sebelah kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru ini dilapisi dengan selaput yang disebut pleura. Nah, selaput ini berfungsi sebagai pelindung paru-paru terhadap gesekan yang terjadi saat paru-paru mengembang ataupun mengempis. Kemudian ada mekanisme pernapasan. Ada yang tahu nggak mekanisme pernapasan ada berapa? Iya, mekanisme pernapasan itu ada 2. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi otot tulang rusuk paling luar. Kemudian pernapasan perut merupakan terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Kemudian ada frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang tahu apa saja faktornya? Apa?
Iya, betul sekali. Frekuensi pernapasan itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, posisi tubuh, suhu tubuh, kemudian pada umur itu umumnya semakin tua umur seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin sedikit. Kemudian pada jenis kelamin, pada laki-laki, frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi pernapasan pada perempuan. Kenapa demikian? Karena biasanya laki-laki itu lebih banyak melakukan kegiatan sehingga lebih banyak membutuhkan energi, sehingga frekuensi pernapasannya semakin tinggi. Sementara pada perempuan, mungkin perempuan itu lebih cenderung diam. Kemudian ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensinya semakin cepat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme. Kemudian aktivitas tubuh. Nah, ataupun kondisi tubuh. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, tidak perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Kemudian ada volume udara. Ada yang tahu volume udara ada beberapa volume udara ada beberapa macam? Apa saja? Nah, volume udara itu ada 4 macam. Ada volume tidal, ada volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. Nah, ada yang tahu nggak volume tidal itu apa? Volume tidal itu merupakan volume pernapasan yang terjadi ketika ketika udara masuk ataupun keluar dari paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi ataupun ekspirasi. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi merupakan volume yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi secara biasa. Kemudian ada volume inspirasi. Nah, volume inspirasi adalah udara yang masih bisa masuk ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi biasa. Kemudian ada volume residu. Ada tahu nggak volume residu itu apa? Nah, volume residu itu adalah volume residu itu adalah volume yang udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan dan cara menanganinya. Ada yang tahu nggak biasanya gangguan pada sistem pernapasan itu apa saja? Nah, iya. Gangguan pada sistem pernapasan itu ada ada yang namanya influenza, asma, tuberkulosis, faringitis, tonsilitis, dan kanker paru-paru. Nah, asma merupakan kelainan yang ditandai dengan peradangan kronis dan penyempitan pada saluran pernapasan. Asma biasanya itu bisa terjadi karena faktor luar. Bisa saja terjadi karena debu, terjadi karena bulu hewan dan lain-lain. Kemudian ada penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada faringitis. Nah, faringitis adalah infeksi pada jaringan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, mungkin bagaimana anak-anak? Paham dengan penjelasan Ibu? Oke, kalau begitu Ibu minta kalian bentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan diskusi. Satu kelompok cukup 3 orang saja ya. Oke, karena sekarang sudah membentuk kelompok, silakan diskusi. Oke, waktu diskusi kita selesai, cukup
3 menit saja. Kita lanjut ke presentasinya. Ibu persilakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.